Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas terkait pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah kelas 11 dalam pelajaran kedua, yaitu tentang as-shihah, yakni al-mustashfa wa syaidaliyah cuma ibadatul marid. Di sini ada dua poin yang akan saya urai, yaitu dari kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Nah, pada kompetensi dasar 3 ini ada 4 poin yang menjadi pokok pembahasan, yang menjadi fokus dari kita akan mengajar nanti, yaitu terkait fungsi sosial teks, kemudian struktur teks, unsur bahasa, dan juga tindak tutur. Jadi yang dimaksud dengan fungsi sosial teks yaitu siswa memahami tentang apa yang dimaksud dengan kesehatan itu, bagaimana cara hidup sehat, kemudian juga ada unsur-unsur apa yang menjadi pembahasan dalam sebuah tema tentang kesehatan. Nah, jadi pemahaman terkait tema itu yang akan menjadi pengantar ketika guru akan mengajarkan tema baru. Jadi tidak langsung pada kosakata bahasa Arab, tidak langsung pada tata bahasa, tidak langsung kita menguraikannya dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi kita berikan pemahaman dulu terkait apa yang terkait tema, yaitu yang menjadi pembahasan di sini, yaitu as-shihah. Nah, kemudian yang kedua yaitu struktur teks. Nah, yang dalam struktur teks ini, dalam sebuah pembelajaran bahasa itu penting untuk dipahami oleh siswa, karena pemahaman terhadap teks itu akan memberikan persepsi terhadap pemahaman kita yang selanjutnya akan dipelajari oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu unsur bahasa. Nah, unsur bahasa ini ya seperti kosakata, kemudian juga tata bahasa, kemudian juga terkait susunan kalimat-kalimat. Nah, yang menjadi fokus pada tata bahasa dalam pelajaran kedua, yakni as-shihah di sini, yaitu huruf jar, kemudian atof. Jadi ada dua fokus, apa saja yang termasuk ke dalam huruf jar, kemudian juga apa yang dimaksud dengan atof. Nah, kemudian juga penguasaan kosakata terkait tema as-shihah ini juga perlu ditekankan, karena itu akan menjadi bekal siswa dalam maharah kitabah dan juga maharatul kalam. Jadi sebelum masuk pada fokus kemampuan berbahasa, kita akan fokus pada kompetensi dasar 3, yaitu pembekalan yang nantinya akan diimplementasikan di kompetensi dasar 4. Kemudian tindak tutur. Tindak tutur yaitu tentang bagaimana etika atau bagaimana cara ketika berbincang dengan teman kita yang sedang sakit. Kemudian juga tentang bagaimana cara menyemangati ataupun juga bercakap-cakap dengan teman atau siapapun yang nantinya berkaitan dengan tema kesehatan. Ketika kita menengok orang sakit, ataupun ketika kita memberitahu kabar bahwa teman kita ada yang sakit, ataupun juga memberikan kabar apapun yang terkait dengan kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi dasar 4. Di sini ada 4 maharoh. Maharatul lughah, guna maharatul istima, maharatul qiraah, maharatul kalam, maharatul kitabah. Al-awwal guna maharatul istima, yakni tujadu unsuroni wa menulis kosakata yang didengar. Jadi nanti di situ terdapat ada gambar, kemudian siswa mencocokkan kosakata tersebut cocok pada gambar yang mana gitu. Kemudian juga yang kedua yaitu
struktur yang ada di buku, kemudian siswa mampu menjelaskannya kembali. Kemudian melengkapi kalimat dengan kata yang didengarkan. Nah, di situ ada soal, kemudian juga ada kalimat atau kata yang hilang, kemudian guru membacakan atau teman sebaya membacakan teksnya, kemudian siswa yang lain melengkapinya. Kemudian kemampuan yang kedua yaitu kemampuan membaca atau maharoh qiraah. Dalam maharoh qiraah ini ada 2 poin yang menjadi fokus utama, yaitu memahami makna teks terkait tema. Artinya dalam membaca tentunya kita harus mampu memahami apa yang tertulis dalam tulisan tersebut, apa yang dimaksud penulis dalam tulisan atau teks tersebut. Jadi siswa nanti diharapkan mampu mengungkapkan kembali setelah membaca teks yang sudah tersedia di buku tersebut. Kemudian menjawab pertanyaan terkait teks yang sudah dibaca. Nah, ini seperti biasanya, yaitu setelah ada teks terkait tema, kemudian di bawahnya akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang ada di atasnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu maharatul kitabah atau kemampuan menulis. Di sini ada 4 poin yang menjadi fokus dalam sebuah pembelajaran kelas 11 SMA atau madrasah aliyah, yaitu melengkapi paragraf dengan menggunakan jar majrur. Nah, jadi pada kompetensi dasar 3 tadi kan sudah diperkenalkan apa saja huruf jar, kemudian bagaimana pengamalan huruf jar. Nah, di sini diaplikasikan yaitu di buku tersebut disediakan paragraf yang nanti siswa diminta mengisi atau ada titik-titik kosong yang nantinya harus diisi menggunakan huruf jar apa yang cocok. Karena dalam setiap huruf jar itu akan berbeda makna dan berbeda fungsi dalam pengaplikasiannya. Nah, yang kedua yaitu menggabungkan kata menjadi istilah yang tepat. Jadi biasanya terdapat kata yang diacak, kemudian siswa diminta untuk mengurutkannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengurutkan kata menjadi kalimat sempurna yang dapat dipahami. Jadi biasanya ini bisa juga berupa kalimat yang berupa kata mutiara ataupun juga kalimat berupa cerita pendek. Nah, kemudian yang keempat yaitu menyusun kalimat menjadi paragraf. Nah, ini siswa diminta untuk merangkai sebuah cerita kejadian yang di dalamnya memuat unsur kaidah bahasa Arab atau tata bahasa huruf jar dan juga huruf atof. Jadi siswa bisa bisa diminta untuk menceritakan tentang kejadian sehari-hari atau tentang hobi ataupun tentang kesukaan lainnya yang di dalamnya nanti harus memuat terkait huruf jar dan juga huruf atof, karena pengaplikasian dari tata bahasa itu selain pada maharatul kalam ada pada maharatul kitabah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat maharatul kalam. Nah, maharatul kalam ini yang biasanya menjadi tujuan atau fokus utama dari orang belajar berbahasa, yaitu mampu berbicara menggunakan bahasa yang kita pelajari tersebut. Nah, di sini ada 2 poin yaitu melakukan dialog sesuai dengan contoh. Jadi biasanya di buku itu sudah ada dialog atau percakapan di luar yang nanti siswa diminta untuk mempraktekannya dan kemudian bergantian dengan temannya. Kemudian yang kedua yaitu mempraktekkan percakapan sesuai dengan gambar yang dipilih. Jadi di dalam buku tersebut ada gambar terkait aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian siswa memilih gambar mana yang nantinya dia akan dijadikan percakapan dengan temannya. Jadi pada kompetensi dasar 4 ini menjadi pengaplikasian dari kompetensi
dasar 3 yang nantinya akan menjadi fokus pembelajaran dalam sebuah pertemuan KBM di setiap minggunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.